Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini babnya cara membuat hipotesis ditolak jadi diterima tanpa ngubah data sedikit pun. Nih, langsung masuk ke ini. X1, X2, X3, Y. Caranya klik analyze regresi linier. Oke. Kita masukin ini Y ke dependent, X1, 2, 3 ke independent. Klik statistik ini, klik aja pattern and partial correlation. Klik continue, klik OK. Oke nih, kamu lihat ini nilai signya. X1 berpengaruh nggak ini? Oh, ternyata nilai signya 13,6%, lebih dari 5%, berarti nggak berpengaruh. X2 juga nggak berpengaruh, hanya X3 yang berpengaruh. Oke, nanti dulu, jangan ngomong nggak berpengaruh dulu kalau seperti ini. Kamu lihat ini nilai zero ordernya. Di sini zero ordernya positif semua, di sini ada yang negatif. Oke, yuk kita pakai regresi sederhana sekarang. Klik analyze regresi linier. X1 saja Y. Oke, X1 ke Y. Zero order muncul lagi nggak apa-apa. Klik OK. Ini kamu lihat sisinya. Berpengaruh nggak? Berpengaruh. Zero ordernya di sini berapa? 0,46. Di sini berapa? 0,46 juga. Sama kan? Sekarang X2 saja berpengaruh nggak? Masukin X2. Nih, ternyata hasilnya 1,7% nilai signya atau 0,017. Berarti berpengaruh nggak? Ya berpengaruh lagi karena lebih dari kurang dari 0,05. Apa sih yang? Jadi yang penting pakai baju, Mas. Kalau yang penting pakai baju. Oke. Sekarang X3. Masukin X3. Klik OK. Ya nggak apa-apa, sana bilang buku. Pokoknya mau pakai baju tapi yang biasa, sana bilang. Nah, nih nilai signya 0,00, berarti berpengaruh nggak? Iya berpengaruh. Dah, kita fokus ke nilai-nilai koefisien aja, copy aja dulu ini. Terus masukin ke Word, biar kamu tahu kalau seperti ini terus mau gimana ini. Regresi bergandanya nggak berpengaruh 2. Regresi sederhananya itu semuanya berpengaruh. Terus kamu gimana hipotesisnya? Artinya diterima apa ditolak? Nah, kalau seperti itu penjelasannya, kamu lihat hipotesis kamu. Lihat. Buka di bab 2 biasanya. Kamu buka. Oke. Ketika kamu mengkonstruk hipotesis, misal X1 dengan Y, X2 dengan Y. Saat X1 dengan Y, kamu mengaitkan X2 dan X3 enggak? Saat mengkonstruk hipotesis. Apa hanya bicara teori tentang X1 dengan Y aja? Dan mengabaikan X2 dan X3. Begitu juga saat mengkonstruk pengaruh X2 terhadap Y. Kamu mengabaikan X1 dengan X3 atau mengaitkan juga? Kalau kamu mengabaikan, ya, alias ketika mengkonstruk hipotesis X1 dengan Y, kamu hanya bicara teori-teori tentang X1 dengan Y. Dan mengabaikan X2 dengan X3 atau variabel independen lainnya. Nah, kalau kamu seperti itu, dan hampir semua mahasiswa itu seperti itu. Bahkan yang aku lihat 100% seperti itu. Yang aku lihat. Mungkin ada yang nggak seperti itu, tapi aku sendiri yang nggak pernah lihat. Tapi yang aku lihat 100% seperti itu. Ketika X1 dengan Y dikaitkan, maka dia nggak melihat variabel independen lain saat mengkonstruk hipotesis. Nah, jika kamu yang termasuk seperti itu, maknanya kamu nggak menggunakan keparsialan. Oke. Ketika nggak menggunakan keparsialan, maka sebenarnya kamu menggunakan regresi sederhana. Oke. Bukan regresi berganda, bukan. Walaupun independen lebih dari itu, walaupun independennya 100 miliar sekalian, itu hanya saja kamu menggunakan regresi sederhana yang dilakukan secara berkali-kali, atau regresi sederhana berulang udah.
Itu beda dengan regresi berganda. Ya, kalau variabelnya 3, ya kamu melakukan regresinya sebanyak 3 kali. Udah selesai. Makanya disitulah ada perbedaan hipotesis antara regresi sederhana dan berganda. Jadi ketika kamu melakukan regresi berganda seperti ini, ya, ini maknanya, nilai ini maknanya. X1, dengerin nih, kalian dengerin. Maknanya X1 tidak berpengaruh terhadap Y dengan variabel X2 dan X3 sebagai kontrolnya. Itu kalimat panjangnya gitu. Kalimat singkatnya gimana? Kalimat singkatnya X1 tidak berpengaruh secara parsial terhadap Y. Harus ada kata parsialnya. Makna berpengaruh secara parsial ya tadi. Artinya dikontrol oleh variabel independen lainnya. Itu ya. Itu kenapa ini nggak berpengaruh. Tapi kalau dia secara sendiri, seperti yang kamu bangun di hipotesis kamu, X1 terhadap Y. Kamu lihat ini. Ini nggak ada kontrol apapun. Oh, ternyata ini berpengaruh. Kalau X1 terhadap Y saja. Contoh nyatanya seperti apa? Contoh nyatanya, oh bisa itu X1 kalau secara sendiri berpengaruh, tapi kalau ada variabel independen lain malah nggak berpengaruh. Contohnya kayak apa? Contohnya kamu nyalakan aja senter udah di kegelapan, ngaruh nggak ketika kamu jalan pakai senter di kegelapan? Ngaruh terhadap cahaya di sekitar nggak senter itu? Ngaruh terhadap penerangan nggak? Ya ngaruh. Nah, kamu gunakan lagi senter di dalam gedung yang ada lampunya. Ngaruh nggak? Mungkin ngaruh tapi akan berkurang. Terus kamu gunakan lagi senter ya di dalam ruang terbuka di siang bolong. Di siang bolong udah. Mataharinya begitu bersinar. Kira-kira senter yang kamu nyalakan itu berpengaruh nggak terhadap banyaknya cahaya di sekitarmu? Berpengaruh nggak? Nggak berpengaruh. Kenapa? Karena cahaya senter itu tertutup oleh cahaya matahari. Korelasi kemampuan dia dalam meneranginya otomatis berkurang. Karena apa? Karena ada cahaya lain. Seperti itu. Begitu juga regresi berganda, ya kayak gitu. Itulah kenapa ketika ada variabel lain, variabel X1-nya berpotensi yang dulunya berpengaruh menjadi tidak berpengaruh karena tertutup oleh variabel independen yang lainnya. Itulah maksud keparsialan. Nah, disitulah fungsinya kamu uji multikolenialitas. Buat apa sih? Buat uji korelasi antar variabel independen. Kalau variabel independennya itu korelasinya makin tinggi, itu makin kecil pengaruh secara parsialnya. Itu gitu dalam proses regresi itu ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini gimana? Ya sudah, kamu lihat hipotesis kamu masing-masing. Lihat, kalau nggak pakai keparsialan, maka kamu mau nggak mau harus pakai regresi sederhana. Kalau variabel lebih dari satu gimana? Menggunakan regresi sederhana. Ya tadi, tinggal berulang aja. X1 terhadap Y, klik, udah. Terus X2 terhadap Y, klik, udah. Ini terlihat agak ribet, tapi ini yang benar memang seperti ini. Nanti kamu malah ayem. Karena apa? Hipotesisnya banyak diterima. Kalian pengennya diterima kan? Iya nggak? Bahkan di antara kalian kalau ditolak itu sampai bela-belain melakukan falsifikasi data. Falsifikasi itu apa? Manipulasi data. Yang ku sebut model mendem. Maksudnya model mendem itu apa? Datanya dihancurin biar hipotesis kamu didukung. Itu bahasa kerennya itu falsifikasi data. Itu nggak boleh. Malah yang seperti ini sah. Kamu melakukan regresi sederhana secara berulang. Ya. Jadi kalimat regresi penelitian jika
variabel independennya lebih dari satu, maka kita gunakan regresi berganda. Itu nggak selamanya tepat, itu nggak selamanya. Itu hanya tepat ketika hipotesis kamu yang dikonstruk memang menggunakan keparsialan. Kalau enggak ya udah regresi sederhana berulang seperti ini. Oke? Tahu nggak konsep dasarnya sekarang? Kapan menggunakan regresi berganda, kapan menggunakan regresi sederhana yang berulang, kapan menggunakan regresi berganda. Itu gitu. Nah, kamu kalau mau lebih lanjut, sekarang tutup nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau tahu lebih lanjut, keparsialan itu seperti apa sih? Kamu lihat nih. X1 ke Y, nilai korelasinya 0,46. Ini nilai korelasi nih. Ya. Parsialnya 0,158. Itu seperti apa? Nyatanya seperti apa? Nih, kamu lihat. Caranya kamu bikin korelasi biasa bivariat X1, X2, X3, Y. Klik OK. Nilai korelasinya berapa ini? X1 ke Y 0,46. Mana itu? Samanya dengan mana? Dengan zero order, karena ini nilai korelasi. 0,46 itu nilai korelasi. Nah, terus 0,158 itu yang mana itu? Ya kan, nilai korelasikan X2 dengan Y berapa ini? Fokus Y 0,249. Ini berapa ini? Zero ordernya 0,249 juga. X3 dengan Y 0,625. Di sini berapa? 0,625 juga. Dan ini signifikan ini. Iya enggak? Ya kan? Itu. Jadi zero order itu nilai korelasi person korelasi, itu namanya person korelasi. Nah, terus kalau yang parsial itu nilai apa? Bisa ini 0,158. Ya tadi yang barusan tak katakan. Itu korelasi variabel X dengan Y, X1 dengan Y gitu ya. Kalau X1 X2 dengan Y. Dengan variabel independen lainnya, berarti X2 dengan X3. Sebagai variabel kontrol, makanya masukin di sini controlling for, klik. Nah, lalu kita klik OK. Lihat hasilnya nih. Berapa nilainya? Korelasi X1 dengan Y dengan X2 dan X3 sebagai kontrol variabel ini 0,158. Di sana berapa? 0,158 juga. Begitu juga kalau kamu mengklik X2 dengan Y dengan X1 dan X3 sebagai variabel kontrol. Pasti nilainya ini 0,-0,136. Kalau kamu cek. Nih, kita masukkan, reset dulu nggak apa-apa udah. X2 dengan Y. Kontrolnya X1 dengan X3. Lalu klik OK. Lihat ini. Berapa ini? Sama 0,-0,136. Ini berapa? Min 0,136. Sama kan? Nah, itu namanya korelasi parsial. X3 pun sama. Makanya di sini ketika kita klik analyze correlate, di sini pun namanya parsial. Yang bikin SPSS tahu namanya parsial. Kalau ini hanya bivariat, itu hubungan antar dua variabel aja udah. Mau kamu masukkan langsung 100 variabel, ya intinya X1 dengan Y, X50 dengan Y, tanpa memikirkan korelasi dengan variabel independen yang lain. Itu namanya bivariat. Kalau parsial itu kayak tadi. Ya, variabel yang lain itu tetap dihitung sebagai variabel kontrol. Ya kayak tadi, contohnya kayak tadi, lampu contohnya. Kalau kamu nyinarin di malam hari tanpa sinar matahari, ya otomatis senter itu akan sangat berpengaruh atas penerangan di sekitar, ya enggak? Ketika siang hari, walaupun sama cahaya yang dikeluarkan senter,
itu pasti pengaruhnya akan berkurang. Oke, karena termakan oleh matahari. Itu gitu. Bayangannya seperti itu. Bisa bayangin nggak? Tuh, ya. Sama aja kayak kamu itu, sama aja kayak kamu. Kamu dulu pengaruhnya luar biasa, oke? Nggak ada kamu kayak pengen gimana-gimana. Tiba-tiba kamu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Itu karena apa? Bisa jadi kayak tadi multikolenialitas. Ada yang lain selain kamu yang korelasinya sangat tinggi dengan kamu. Sebagaimana cahaya dengan center. Akhirnya apa? Pengaruh kamu berkurang. Bahkan kamu bisa hilang pengaruhnya. Oke? Itu berlaku baik di pekerjaan atau dimanapun sama. Makanya ahli komputer bisa dipecat dari pekerjaannya ketika ada ahli komputer lain yang masuk di perusahaan itu. Korelasinya berkurang. Beda dengan ketika yang masuk di perusahaan itu seorang ahli manajemen. Ahli komputer aman. Aman. Ya. Itulah fungsi uji multikolenialitas nanti di situ. Dah, itu aja dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.